Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-34. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika Luzo tengah memberikan peringatan dan wejangan pada Si Yin, tiba-tiba kultivator wanita dari Moon Palace mengatakan bahwa Fan Xiuwen dari Ksatria Hitam telah tiba dan ingin meminta diskusi. Luzo segera memerintahkan Si Yin untuk membawa mereka masuk. Dengan segera Si Yin pergi melakukan perintah masternya. Berpindah di luar penghalang Gunung Jinting, lebih dari 10 ksatria hitam menunggu berturut-turut. Tampak mengesankan, hanya satu ksatria yang memimpin, dan tidak lain adalah Fan Xiuwen. Bawahannya yang paling terpercaya, 4 ksatria hitam berdiri di tengah. Fan Xiuwen melihat penghalang Gunung Jinting, yang bersinar dengan kecemerlangan emas saat dia mengatakan bahwa ia tidak berharap Gunung Jinting memiliki formasi yang begitu sempurna. Seorang ksatria hitam yang berdiri di belakang Fan Xiuwen mengatakan bahwa ada rumor tentang 10 elit sekte Nation Divinity Tribulation tidak dapat menembus penghalang Gunung Jinting setelah mereka bergabung. Formasi seperti itu benar-benar menakjubkan. Fan Xiuwen mengangguk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, keempat ksatria akan menemaninya mendaki gunung, sementara sisanya akan tinggal dan menunggu. Selain Fan Xiuwen dan 4 ksatria hitam, sisanya menunggu di luar penghalang dengan tenang. Pada saat itu, sesosok melesat ke arah mereka dari atas tangga dengan kecepatan kilat. Itu tidak lain adalah Si Yin. Dia datang untuk berhenti tidak jauh dari penghalang. Dia melihat orang-orang di luar penghalang untuk memastikan bahwa mereka adalah ksatria hitam yang dia lihat di hutan. Orang yang berdiri di depan yang mengenakan baju besi hitam dan topeng harimau hitam dengan tubuh tinggi dan berotot pastilah Leng Luo yang terkenal itu. Dia merasakan bahwa dingin menjalari tulangnya ketika dia memandangnya. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Si Yin segera menyambut mereka dan mengatakan bahwa masternya telah menunggu kedatangan mereka. Fan Xiuwen melirik Si Yin dan berkata dengan suara lembut yang menipu. Si Yin telah menghabisi 4 ksatria hitamnya, tapi karena Jitiando, ia tidak akan meminta pertanggungjawaban. Si Yin menimpali dengan lembut. Fan Xiuwen sangat murah hati, tapi ada yang harus diingat. Ia hanya membela diri karena mereka terus mengejar dirinya. Seorang ksatria hitam yang berdiri di belakang Fan Xiuwen membalas dengan dingin. Bukankah Si Yin yang pertama menyusup ke markas ksatria hitam? Si Yin menimpali. Ia hanya khawatir bawahan Fan Xiuwen tidak akan menyampaikan pesan itu kepada pemimpinnya. Ia tidak akan dapat menanggung konsekuensinya jika ia gagal dalam tugas. Mereka semua tahu orang seperti apa masternya, bukan? Si Yin secara efektif menghentikan ksatria hitam dari membalas dengan menyebutkan masternya. Fan Xiuwen mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya agar tidak menyela. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, ia tidak akan pernah menolak undangan dari Jitiando. Ia segera meminta Si Yin untuk memimpin jalan. Dibandingkan dengan Fan Xiuwen, Si Yin lebih menyukai Zhou Xinchan. Paling tidak, Zhou Xinchan memanggilnya sebagai tuan keempat. Dia menyukai suara itu. Sayangnya, sangat disayangkan Zhou Xinchan sudah dihabisi. Si Yin berjalan ke penghalang sebelum melambaikan tangannya, dan sebuah celah muncul di penghalang. Ia mengatakan bahwa masternya meminta Fan Xiuwen masuk sendiri. Fan Xiuwen merasa itu menarik. Ia segera berjalan dan keempat ksatria hitam membututinya dari belakang. Ksatria hitam yang terakhir yang melintasi penghalang berhenti sejenak untuk melihat Si Yin mengatakan, jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, ada baiknya mereka bertukar beberapa gerakan. Namun jawaban Si Yin tidak sesuai dengan harapannya. Si Yin menimpali bahwa masternya tidak mengizinkannya bertarung tanpa alasan. Ksatria hitam tidak menjawab dan menyusul yang lain. Karena 5 dari mereka mengenakan topeng, jadi tidak ada ekspresi yang terlihat. Mereka meninggalkan ksatria hitam yang tersisa di kaki gunung saat mereka berjalan menaiki tangga yang menuju
ke Evil Sky Pavilion. Di tengah tangga, Fan Siwen tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang bersembunyi di bayang-bayang? Kilatan pakaian merah muda melayang di antara pepohonan di sebelah kanan sebelum melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Berdiri di atas cabang dan mengerutkan kening berkata bahwa orang itu jelek. Dia telah menggambarkan mereka sebagai jelek, tidak menakutkan. Salah satu kesatria hitam berbicara dengan kesal. Menurutnya, Evil Sky Pavilion tampaknya tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Fan Siwen mengangkat tangannya untuk memotong, kemudian mereka melanjutkan mendaki gunung. Jika dia bisa menerima Seyin menghabisi 4 kesatriannya, tetapi tidak bisa mentolerir penghinaan seperti ini, bagaimana dia bisa dihormati sebagai pemimpin kesatria hitam? Ketika dia berada di puncak daftar hitam, tidak ada kekurangan penghinaan yang dilemparkan kepadanya. Terlepas dari seberapa mengerikan penghinaan itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pelatihannya selama bertahun-tahun membuatnya mudah untuk mengabaikan hal-hal seperti itu. Seyin menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengatakan bahwa adiknya selalu seperti itu. Ia meminta untuk mereka tidak menganggapnya serius. Fan Siwen mengatakan tidak masalah dan terus melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, mereka tiba di Evil Sky Pavilion dan perlahan berjalan ke aula besar. Seyin mengalihkan pandangannya ke seberang aula. Dia menemukan Zhou Yue dan Tianxin juga hadir. Mereka sedang duduk di kursi, tampak kelelahan. Sementara itu, Duan Museng, Zhou Jinfeng, Pan Zong berdiri di sebelah kiri. Fan Siwen meletakkan satu tangannya di punggung yang lurus seperti tongkat. Keempat bawahannya berdiri berpasangan di belakangnya. Aula besar itu sunyi, senyap pada saat ini. Mata semua orang tertuju pada 5 pengunjung. Fan Siwen memandang Lu Zhou, lelaki tua yang duduk di tempat tertinggi di aula. Dia tercengang ketika mata mereka bertemu. Rumor mengatakan bahwa hari-hari Jitiando akan dihitung. Kultivasi Jitiando selama 1000 tahun akan kembali ke alam setelah waktunya habis. Fan Siwen selalu memiliki bakat untuk mengukur aura kehidupan seseorang. Memang, lelaki tua ini hanya memiliki sekitar 15 tahun tersisa di dalam dirinya. Namun dia tidak bisa mengukur basis kultivasi lelaki tua itu. Jika dia dengan paksa mencoba untuk menyelidiki basis kultivasi lelaki tua itu akan setara dengan provokasi yang terang-terangan. Ini tidak akan menjadi tindakan yang paling rasional. Tentu saja, setelah beberapa saat, Fan Siwen memberi salam dan hormat kepada Lu Zhou. Pada saat yang sama, keempat bawahan Fan Siwen menangkupkan tangannya dan memberikan salam juga. Lu Zhou tidak bisa melihat wajah mereka. Ekspresinya tenang. Seseorang akan kesulitan membaca pikirannya berdasarkan ekspresinya. Lu Zhou memerintahkan mereka untuk segera duduk. Nada suaranya mirip dengan nada yang akan digunakan seseorang dengan status lebih tinggi saat berbicara dengan mereka yang berstatus lebih rendah. 2 orang wanita Moon Palace membawakan kursi yang terlihat seperti toilet duduk ke tengah aula, yang kemudian Fan Siwen mendudukinya. Fan Siwen menangkupkan kedua tangannya sebelum duduk. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Lu Zhou ingin bertemu dengannya. Ia tidak berani menunda, jadi ia memimpin kesatria hitam datang tanpa berhenti. Ia ingin tahu hal apa yang ingin Lu Zhou diskusikan dengannya. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Dia menunjuk Ye Tianxin yang dengan santai mengatakan seharusnya Fan Siwen mengenalinya. Fan Siwen mengalihkan pandangannya dari bawah topengnya. Dia melihat Tianxin duduk di kursi di seberangnya. Dia sangat pucat. Dia menggelengkan kepalanya mengatakan, sayangnya ia tidak mengenalnya. Fan Siwen terdengar jujur. Yuan Er tiba-tiba terkikik mengatakan bahwa Tianxin adalah murid ke-6 masternya. Yuan Er kemudian melunakkan suaranya melanjutkan, murid ke-6 sebelum berkhianat. Fan Siwen meminta maaf atas ketidaktahuannya. Lu Zhou mengangguk dan dengan tenang menanyakan apakah Fan Siwen tahu tentang desa Fish Dragon. Tubuh Fan Siwen langsung terdiam, namun armor dan topengnya yang tebal dan berat menyembunyikan ekspresinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu tentang desa Fish Dragon. Lagi pula desa itu terlalu kecil. Sebagai pemimpin kesatria hitam, mengapa dia mengingat desa kecil? Dia bertanya mengapa Lu Zhou menanyakan tentang desa Fish Dragon.
Luzo tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya memanggil nama Tianxin. Tianxin sedikit bergidik. Dia menopang dirinya sendiri dan berbicara dengan terbata-bata. Desa Fish Dragon memiliki populasi sekitar 354 penduduk desa. Sekitar 150 tahun yang lalu, itu benar-benar hancur. Tianxin tidak melanjutkan ucapannya. Dia telah menyelidiki insiden ini setelah dia meninggalkan Gunung Jinting. Dia mengalami banyak masalah hanya untuk menemukan semua tanda yang menunjuk ke tuannya, Ji Tiandu. Ya namanya saja akan mengejutkan negeri itu. Fan Siwen mengangguk mengatakan ia benar-benar menyesal mendengar desa Fish Dragon telah dihancurkan. Namun, Fan Siwen menoleh ke arah Luzo dan bertanya, apakah itu alasan Luzo memanggil dirinya datang ke Evil Sky Pavilion? Luzo membenarkannya, namun ia menjawab dengan acuh tak acuh. Fan Siwen menjadi semakin tidak mengerti apa hubungan dengannya tentang itu. Luzo mengatakan bahwa catatan istana dan arsip lokal menyatakan bahwa dirinya lah yang menghancurkan desa Fish Dragon. Luzo berhenti. Meskipun Luzo tidak dapat melihat ekspresi Fan Siwen, tidak luput dari pandangannya bahwa tubuh Fan Siwen telah bergerak sedikit begitu dia selesai berbicara. Dia bertanya-tanya, apakah ini menunjukkan keterkejutan atau kegugupan Fan Siwen? Fan Siwen menimpali, apakah memang begitu? Sedikit keterkejutan bisa terdengar dari suaranya. Ketika Luzo berbicara tentang dirinya sebagai pelaku utama, semua orang bisa melihat ekspresi tidak wajar di wajah Tianxin. Luzo mengatakan bahwa Ksatria Hitam adalah pasukan khusus dari keluarga Kekaisaran Kretian. Mereka hanya beroperasi dalam bayang-bayang. Wajar jika arsip istana tidak menyebutkan kekuatannya. Fan Siwen menangkupkan tangannya mengatakan bahwa setiap kultivator tahu Ksatria Hitam adalah pasukan khusus keluarga Kekaisaran. Luzo masih menanyakan acuh tak acuh, apakah Ksatria Hitam pernah ke sungai Measuring Heaven? Ketika Fan Siwen mendengar pertanyaan itu, dia bertindak seolah-olah dia mengharapkannya. Bagaimanapun dia adalah orang yang cerdas. Begitu Luzo menunjuk ke Tianxin, dia tahu Luzo akan bertanya tentang masalah ini. Fan Siwen tertawa serak. Tawanya bergema di pavilion. Ia kemudian mengajak untuk mengesampingkan insiden Fish Dragon. Sebenarnya, ia datang untuk membahas masalah tertentu dengan Luzo. Luzo tidak mau berbasa-basi meminta untuk Fan Siwen mengatakan keperluannya. Fan Siwen mengatakan bahwa istana memiliki pesan untuk Luzo. Sikap Fan Siwen tiba-tiba berubah hormat. Ia meneruskan, istana tidak akan meminta pertanggungjawaban Evil Sky Pavilion atas berbagai perbuatannya di masa lalu. Ini termasuk perbuatan Yin yang menghabisi Ksatria Hitamnya. Istana bersedia membiarkan masa lalu berlalu, tapi ada satu syarat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Evil Sky Pavilion tidak boleh mengganggu bisnis keluarga Kekaisaran Gretian selama 10 tahun ke depan. Keheningan turun di aula besar. Beberapa murid saling bertukar pandang. Setelah jeda sejenak, Fan Siwen menambahkan, para Ksatria Hitam tidak ingin menjadi musuh dengan Evil Sky Pavilion, dan ia juga tidak memiliki hak atau kekuatan. Ia mengatakan itu atas nama Ksatria Hitam. Ia berharap Luzo dapat mengabulkan permintaannya. Setelah itu, Fan Siwen tidak lagi berbicara. Lagi pula dia sudah menyatakan alasannya berada di Evil Sky Pavilion. Semua orang memandang Luzo, menunggu jawabannya, namun Yin memecah kesunyian terlebih dahulu dengan sebuah tawa. Dia mengatakan bahwa orang terakhir di aula ini yang mengoceh dengan cara yang benar sendiri telah terbang dengan bangau ke surga barat. Apakah Fan Siwen mencoba mengikuti jejaknya? Fan Siwen mengatakan tidak berani. Tiba-tiba Luzo menumpang kedua tangannya di paha sembari mengatakan, apakah Leng Luo mengancam dirinya? Luzo bergumam dalam hati. Terlepas dari seberapa rendah hati nada suara Fan Siwen atau seberapa hormat sikapnya, siapapun yang memiliki setengah otak akan dapat mendengar ancaman tersembunyi yang tersembunyi di dalam kata-kata Fan Siwen. Kekuatan Evil Sky Pavilion menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Apakah itu karena Luzo atau 9 muridnya? Bahkan jika mereka mengabaikan Yu Zhenghai dan Yu Shangrong, tidak ada pasukan yang berani menganggap enteng Evil Sky Pavilion. Apa yang memberi Fan Siwen kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Atau menghentikan Evil Sky Pavilion untuk ikut campur dalam urusan keluarga kekaisaran jika mereka menginginkannya? Apa artinya itu?
Fan Xiwen bangkit dan menangkupkan kedua tangannya lagi mengatakan, karena Luzo mengetahui rahasia identitasnya, mengapa Luzo menempatkan dalam posisi yang sulit. Leng Luo telah menghilang 300 tahun yang lalu bersama dengan rahmat dan dendam masa lalu. Luzo lebih tua darinya, jadi ia harus memanggil Luzo sebagai kakak laki-laki. Sejujurnya, berada di daftar hitam bukanlah sesuatu yang dia banggakan. Bahkan itu telah menjadi noda yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Fan Xiwen berbicara dengan penuh semangat, dengan sikap membenarkan diri sendiri, sehingga membuat orang merasa ngeri ketika mendengar kata-katanya. Fan Xiwen meneruskan, untuk mengancam Luzo, Kesatria Hitam tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Ia hanya menyampaikan pesan istana. Tidak ada yang bisa ia lakukan bahkan jika Luzo memilih untuk menolak permintaan itu. Xian kemudian mendengus, memecah kesunyian mengatakan, jika Fan Xiwen tahu permintaan itu akan ditolak, bukankah Fan Xiwen hanya membuang-buang nafas dengan mengatakannya sejak awal? Duan Museng ikut berbicara dengan terus terang. Fan Xiwen meminta Evil Sky Pavilion untuk tidak ikut campur dalam urusan istana. Menurut Fan Xiwen, jika Evil Sky Pavilion menyetujui permintaan itu, bahkan jika seseorang dari istana menyerang Evil Sky Pavilion, apakah Evil Sky Pavilion hanya harus diam saja? Basis kultivasi Zhou Yue disegel oleh seseorang dari istana sebelum dia dikirim ke altar suci untuk aliansi pernikahan. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kehancuran desa Fish Dragon? Semua orang terkejut dengan kefasihan Duan Museng. Bagaimanapun dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Luzo membelai janggutnya dan berkata, apakah Leng Luo mendengar itu? Sepertinya dia setuju dengan kata-kata Duan Museng. Di sini, kita akan memanggil Fan Xiwen dengan nama aslinya yaitu Leng Luo. Kata-kata Luzo ini memberi muridnya kepercayaan diri. Lagi pula, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi di masa lalu. Jika mereka berbicara tidak pada tempatnya, mereka akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Leng Luo menangkupkan tangannya mengatakan bahwa ia tidak bisa menentang perintah istana. Tidak perlu bagi Luzo untuk menurunkan diri ke tingkat istana. Luzo bangkit dan mulai menuruni tangga dengan tangan di punggungnya sembari mengatakan bahwa Leng Luo tidak mengerti. Tindakan sederhana Luzo menyebabkan Leng Luo berdiri juga. Jelas dia waspada. Jitiando adalah penjahat yang dikenal karena temperamennya yang berapi-api dan perubahan suasana hati yang tidak terduga. Tidak akan mengejutkan siapapun jika Jitiando kehilangan kesabaran karena ketidaksepakatan sekecil apapun. Luzo menanyakan lagi, apakah Kesatria Hitam bertanggung jawab atas penghancuran desa Fish Dragon? Luzo melirik ke arah Leng Luo dan juga memegang kartu Deadly Strike di tangannya saat dia menunggu dengan tenang untuk jawaban. Ketika Tianchen yang lemah dan bingung mendengar pertanyaan ini, matanya melebar. Dia menatap Luzo dengan tidak percaya, sebelum melihat Leng Luo yang berdiri di seberang Luzo. Dia merasa jantungnya terpacu saat dia berpikir, apakah benar-benar ada sisi lain dari cerita desa Fish Dragon? Fan Xiwen tidak menjawab pertanyaan Luzo secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, suku lain tidak akan pernah diizinkan untuk ada di tanah Gretian. Ada terlalu banyak dari mereka di desa Measuring Heaven. Saat dia berbicara, dia dengan santai melirik Tianchen. Ini sama baiknya dengan penerimaan langsung. Luzo tidak berhenti di sana. Ia menanyakan apakah Leng Luo yang merusak catatan istana. Leng Luo mengakuinya. Leng Luo juga penasaran. Tidak banyak orang yang memiliki akses ke arsip istana. Apakah Luzo memiliki informan? Luzo tidak menjawab dan dia meneruskan pertanyaan terakhirnya. Jadi, Leng Luo memfitnah dirinya atas kejadian di desa Fish Dragon itu? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-34. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!